bersama-sama belajar mengenai surga. Pasti semua kita tahu cerita surga secara umum. Jadi kita akan mendasari sejauh mana kita mengerti surga atau neraka. Karena perjalanan semua akan berakhir, semua kita percaya ada surga dan ada neraka. Mari kita berdoa karena ini rahasia yang terbesar, supaya sejauh yang benar bisa kita percayai, yang tidak benar kita tidak mempercayainya. Kembali kami menghadapi Kau yang empunya surga dan yang empunya neraka dan yang empunya bumi, di mana kami masih hidup hari ini di bumi yang diciptakan oleh Allah kami. Itulah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami dapat menikmati yang Tuhan ciptakan, ini namanya bumi. Dan kami di sini makan dan minum, mencari sekolah dan bekerja, mencari uang dan kekayaan. Itu kami tinggal di bumi. Tetapi ada satu lagi planet. Itu planet surga namanya. Kami berdoa supaya hal ini boleh kami dengar dan boleh kami mempercayainya. Kuduskan kami waktu mendengarnya Tuhan kami Yesus, supaya jangan kami seperti si Adam dan si Hawa, ditipu sehingga dia tidak percaya. Hasilnya hari ini kematian tetap terjadi di planet bumi ini. Kuduskan kami untuk mendengarnya dalam waktu yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari kita membaca Wahyu pasal 21. Alkitab kita pasal 1 dan pasal 2 itulah permulaan kejadian. Kejadian 1 dan 2. Allah menyatakan penciptaan langit dan bumi yang pertama, di mana kita tinggal hari ini. Tempat kita tinggal ini namanya planet bumi, bukan planet yang lain. Bukan kita planet di bulan, bukan di planet-planet yang sekeliling bumi ini. Banyak planet, tetapi ada planet di mana kita tinggal, itu namanya planet bumi yang Allah ciptakan. Kurasa semua kita harus mempercayainya. Ada planet bumi di mana kita tinggal, di mana kita dilahirkan, di mana kita bisa susah, di mana kita bisa berbahagia. Itu diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang bisa kita lihat hari ini dan yang bisa kita alami. Sekarang kalau kita belajar kitab Wahyu, itulah Alkitab penutup belakang. Pasal 21 dan pasal 22, Alkitab kita ini memang Allah yang menulisnya. Karena itu yang diceritakannya bukan lagi planet bumi, tapi planet surga dan planet neraka. Muncul pertanyaan pertama, kenapakah harus ada surga dan ada neraka? Itu menjadi pertanyaan secara mendasar. Pasti jawabnya kita, kalau muncul surga dan muncul neraka, berarti sudah terjadi pemisahan yang ada di planet bumi ini. Karena di planet bumi ini kita semua bersama-sama. Yang jahat dan yang benar tetap sama di planet ini. Surga dan neraka itu akan dipisah. Ilustrasinya nggak payah. Ada baju yang baru, sudah ada baju kita yang lama, sudah banyak robeknya. Ada baju yang lama ini, ada juga yang
Ya, insek namanya dalam bahasa Inggrisnya, yang bisa menggigit dan yang tidak menenangkan. Jadi ada baju yang baru yang keluar dari pabrik di mana tidak ada kumannya. Jadi planet bumi yang kita tempati ini sekarang sudah banyak kuman yang membuat manusia susah hidup di dalamnya. Mari kita baca Wahyu 20 dan Wahyu 21. Hal itu diceritakan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini pertama kali kita dengar firman Tuhan yang dituliskan oleh Yohanes waktu dia berada di Pulau Patmos. Itulah kitab Wahyu. Diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes. Kita ulangi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dalam firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sampai 8 saja. Kalau Tuhan izinkan, besok kita boleh lanjutkan. Kita ulangi. Langit yang baru dan bumi yang baru. Allah membawa hati kita boleh mempercayai dari yang pernah Dia buat kepada yang akan dibuatnya lagi. Inilah ciri Injil Yohanes. Maka di sini dikatakannya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dasarnya selanjutnya, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Yohanes
mulai melihat. Waktu Tuhan Yesus di bumi pun sering hal ini dimulainya. Dibuatnya roti, 5 ketur roti 2 ekor ikan, makan mereka 5.000 orang. Lantas dia berkata, "Akulah roti hidup." Diberikannya secara kebutuhan jasmani. Sesudah itu diceritakannya hal surgawi. Ayat 1 sama. Kita sekarang ini berada di dalam langit yang pertama ini, yang diciptakan Allah. Di dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu langit yang bumi yang pertama, yang sudah jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Dan dikatakannya, dan bumi yang pertama telah berlalu. Bolehkah kita mengatakan planet bumi yang kita tempati sekarang ini ada karena Allah yang menciptakannya? Baru langkah yang berikutnya, bisakah kita mempercayai ada planet yang baru namanya sorga? Itulah namanya langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kutuk tidak akan ada lagi. Ya, saya baca satu bagian lagi dari buku yang lain. Jadi bukan Yohanes saja mengungkapkan soal langit yang baru dan bumi yang baru ini, tapi kurasa Simon Petrus pun mengungkapkan itu dalam 2 Petrus pasal 3. Dia masih 2 Petrus pasal 3 itu ayat 10. Karena kita yakin satu saksi saja tidak bisa diterima. Kita butuh saksi yang lain. Maka 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita tetap konsekuensi karena Alkitab kita menambahkan saksi lebih banyak, maka apa yang dikatakannya itu benar. Maka Simon Petrus juga sama pendapatnya dengan Yohanes dalam Wahyu pasal 20, bahwa langit yang pertama akan lenyap dan bumi yang pertama akan lenyap, dan muncullah langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah sorga secara sederhana, supaya kita langsung to the point. Itulah sorga, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 11. Tadi kita baca 10. Jadi, jika segala sesuatu hal ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi Petrus melihat langit yang baru dan bumi yang baru itu begitu kudusnya, maka dimintanya orang akan harus hidup. Jadi di sorga tidak ada lagi yang najis, karena langit yang lama ini sudah najis, karena sudah dikatakan pada waktu itu terkutuklah pada kitab Kejadian pasal yang ke-3. Nanti kita baca. Jadi kalau kita tanya kenapa masih ada langit yang baru dan bumi yang baru, itukah surga? Jawab secara sederhana, iya, surga itu langit yang baru dan bumi yang baru. Baru kita lanjut berikutnya. Jadi kalau bumi yang kita sekarang ini, kurasa semua kita percaya. Kurasa tidak ada pendengar yang tidak percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang kita tinggal sekarang ini. Bisa turun hujan, bisa panas matahari, ada liturgi kematian, ada kelahiran, ada pesta, ada semuanya. Dan semua itu kita lakukan dalam bumi yang pertama yang sudah jatuh
ke dalam kutuk ini. Jadi dalam kitab Wahyu diungkapkan langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalamnya tidak ada kenajisan kalau kita tanya Petrus. Kita baca ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus. Ini berceritakan soal di dalam langit baru dan bumi yang baru itu, kulihat Yerusalem yang baru. Kenapa? Karena Yerusalem juga sudah berdosa. Dan aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari surga. Karena kota Yerusalem waktu ini orang berdosa. Kenapa mereka? Karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Itu salah satu. Dan nabi-nabi banyak kali bernubuat mengeluh tentang Yerusalem dalam semua kejahatannya. Makanya tidak boleh lagi dipakai di mana Allah hadir sebagai kota Yerusalem. Oh maaf, saya ulang. Kalau kita mendengar kota Yerusalem, kesan kita apa? Sehubungan dengan sorga. Kesan kita kalau kita dengar kota Yerusalem, tidak bisa tidak ada di dalamnya bait Allah, di mana Allah hadir. Dan Yerusalem yang ada itu juga sudah berdosa. Karena itu Yerusalem yang ada di mana cerita ini ditulis juga tidak bisa lagi dipakai. Karena itu harus Yerusalem yang datang dari surga, di mana ada kekudusan Allah. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandankan untuk suaminya. Jadi Yerusalem juga harus kota yang baru, di mana Allah hadir, supaya tidak lagi kena kutuk. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Dari Yerusalem itu ada tahta di dalamnya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Sebagaimana Yerusalem yang lama, kemah Allah ada di tengah-tengah umat manusia. Tapi itu kemah Allah yang lama. Ini kemah Allah yang baru, yang turun dari surga. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Inilah Yerusalem yang baru. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Secara garis besar kita tahu Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Maka waktu Yesus pertama kali datang ke bumi, berilah namanya Immanuel. Maka satu sisi seringkali kita katakan sorga di bumi sudah dimulai, di mana Allah hadir. Immanuel, Allah sudah bersama-sama dengan manusia. Karena di mana ada Allah, di situ ada sorga, dan di situ ada manusia. Tapi jawabnya tetap, itu masih di planet yang sudah terkutuk ini. Tetapi nanti dalam sorga yang kekal itu tidak lagi di planet yang berdosa ini. Maka ayat 4 akan mengungkapkan, maaf kita ulangi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Mulai perjalanan umat Israel ada kemah pertemuannya, di mana Allah hadir. Baru di sini ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini kalimat yang penting sekali. Berarti di sorga harus kita memiliki Allah yang tinggal di sorga, dan kita adalah umatnya Allah. Itu menjadi pertama sekali yang kita dengar. Yang dikatakannya apa? Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka.
itulah namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi itu belum di dalam langit yang baru dan bumi yang baru pada waktu Yesus datang ke dunia. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi di sorga itu salah satu fungsinya menghiburkan umat Allah. Di dunia ini semua air mata. Ya, maka kenapa harus ada sorga, Pak? Jawabnya satu. Karena Allah yang mengasihi manusia ini akan dihiburkannya umatnya ini. Harus terjadi sorga. Kalau tidak terjadi sorga, tidak ada penghiburan bagi manusia. Karena dalam Kejadian pasal 3 umpamanya dikatakan ayat 17 sampai 19, terkutuklah bumi ini. Dengan peluh kesah engkau akan mencari makan. Sampai engkau lagi kembali menjadi debu. Keluh kesah. Jadi tidak ada, kalau menurut kitab Kejadian ini, sebenarnya tidak ada kebahagiaan hidup di atas bumi. Semuanya menggambarkan penderitaan. Hanya ada yang orang agak kebal, ada orang yang tidak kebal, walaupun penderitaan terjadi. Tetapi di sorga itu akan berakhir. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apa yang telah berlalu? Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 sudah berlalu. Kutub di dalam bumi yang lama ini akan berlalu. Karena itu harus ada langit yang baru dan bumi yang baru di mana tidak ada kutuk Allah. Dan setiap orang yang masuk ke dalam surga itu, dia akan mendapat penghiburan dari Allahnya sendiri. Makanya tadi katakan ada kemah Allah di surga dan umatnya akan beribadah kepadanya. Dan Allah akan menghibur umatnya itu. Maut dan kesengsaraan sudah yang lama itu telah berlalu. Jadi kalau demikian, untuk apa ada surga? Pasti jawabnya kita, supaya kesusahan ini berlalu dan ada masa kesenangan bersama-sama dengan Allah. Jadi surga yang kita bicarakan hari ini adalah planet yang baru yang akan datang. Jadi bagaimanakah aku bisa sampai percaya bahwa nanti ada planet yang baru dan ada planet yang lama? Pasti kita akan mulai daripada planet di mana kita diam ini. Maka nanti yang belum ada pun kita akan bisa mempercayainya. Oke, kita lanjutkan cepat-cepat ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Jadi surga itu menjadi baru semua. Sama dengan baju kita yang sudah tadi gatal, sudah kotor, banyak di situ yang bisa membuat kita gatal. Ya kita bongkar baju kita yang lama ini, kita pakai baju kita yang baru, maka semuanya yang lama itu sudah berlalu. Itulah ilustrasinya yang bisa kita pegang. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Apa semua telah terjadi? Air mata, kesusahan, bumi yang lama, semua sudah berlalu. Kematian Yesus di kayu salib, bangkit Yesus dari antara orang mati, sekarang dia telah naik ke surga.
Semua sudah berlalu. Itu dikatakan firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barulah ayat 7. Ini mungkin kita tidak jelaskan kali sekarang, besok kita bisa sambung. Ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini nasihat dalam kitab Wahyu, supaya mereka menang tetap percaya, walaupun banyak tantangan. Karena 7 gereja di kitab Wahyu, itu banyak kali pergumulan hidup mereka. Makanya kalau mereka menang dari pergumulan itu, mereka akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu. Apalagi Paulus katakan apa? Ya, kalau orang yang mau hidup dalam kerajaan Allah harus banyak mengalami penderitaan. Nah, makanya di sini siapa yang menang, dia akan mendapat bagian ini. Oke, sampai di sinilah yang orang-orangnya yang bisa masuk surga. Yang tidak masuk surga siapa? Kita baca ke bawah. Nanti Anda tanya. Tetapi orang-orang penakut. Penakut di sini ya kita tidak uraikan karena besok. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sangat singkat pertanyaan kita. Kenapa orang-orang yang demikian ini nggak boleh masuk? Alasannya, karena ini sudah tidak lagi bumi planet yang lama ini, semuanya bisa tinggal di dalam bumi planet yang kita miliki sekarang ini. Inilah semua yang duduk di planet bumi kita yang sekarang ini. Sehingga kalau nanti masuk planet yang baru, itulah surga, yang membuat mengotori semua planet yang lama ini, tidak bisa ikut lagi ke dalam planet yang baru itu. Itulah membuat maka di tempat itu tidak ada lagi tangisan, tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi kesusahan, karena segala sesuatu yang najis tidak bisa masuk ke dalamnya. Itu makanya Petrus tadi dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11 dia katakan, kalau memang demikian, maka hendaklah kita, betapa harusnya kita harus hidup suci supaya kita bisa masuk ke dalam kota itu. Bagaimana kita bisa menjadi umatnya supaya kita menjadi, supaya dia bisa menjadi Allah kita. Makanya orang yang tidak percaya tidak akan ada lagi di sana, penyembah berhala tidak ada lagi di sana. Semua yang mendatangkan kesusahan di planet yang lama ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga supaya berakhir yang lama dan masuklah yang baru. Besok kita sambung orang-orang yang demikian kenapa tidak bisa. Tetapi secara garis besarnya kita sudah masuk dalam satu bagian. Planet yang baru dan bumi yang baru. Akan datang planet yang lama dan bumi yang lama ini harus ditinggalkan dan harus ditukar. Supaya ada kedamaian hidup di dalam surga, di mana Tuhan Yesus akan berikan kepada semua umatnya. Kita berdoa. Kami telah mendengar sebagian. Buatlah hati kami memikirkannya kebenarannya ini. Supaya kami percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin.